kesejahteraan, salam kebebasan nggih buat dulur-dulur semua. Pada part yang kemarin sudah kita bahas tentang syukur. Penciptaan realitas kehidupan ini sudah kita miliki dulu, terutama di Nusantara nggih, yang sempat lenyap, hampir punah, dan sekarang mulai timbul, mulai nongol lagi ke permukaan, yaitu Cipta Rasa Karsa. Kalau di khasanah Islam, Baitullah, Baitul Muqaddas, Baitul Haram nggih. Cipta Rasa Karsa, Baitul Muqaddas, Baitul Haram, Baitullah itu ada pada diri setiap manusia. Ini kalau dari khasanah Islam, bagi saudara-saudaraku semua yang sangat fanatik dengan pengetahuan syariat, ilmu syariat, tidak akan bisa dicari, tidak bisa. Soalnya ini tidak dijelaskan, tidak diterangkan dalam pengetahuan syariat. Dalam pengetahuan syariat, Baitullah itu ya di sana, Baitul Muqaddas itu ya di sana, Baitul Haram itu ya di sana. Jadi ya tidak bisa ditemukan di buku manapun, di kitab manapun, tidak akan bisa ditemukan. Bisanya ditemukan kalau kita sudah masuk dalam pengetahuan hakikat. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pikiran. Pikiran ini dibagi menjadi 3 nggih. Pikiran bawah sadar, pikiran sadar, dan yang satu itu menyadari si pikiran. Pikiran bawah sadar ini apa? Pikiran bawah sadar ini adalah tumpukan memori, tumpukan anggapan, tumpukan pengetahuan, informasi, dan lain-lain yang kebanyakan itu sangat tidak memberdayakan bagi kehidupan. Isinya serba keluh kesah, anggapan-anggapan yang buruk. Misal mencari uang itu sulit, kalau ndak kerja nanti ndak bisa makan, sedia payung sebelum hujan, dan lain-lain nggih. Jadi kehidupan kita ini sepenuhnya, hampir 80% menurut penelitian saudara kita itu, hampir 80% itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Ya, jadi bisa dikatakan kalau pikiran bawah sadar itu adalah kehidupan kita saat ini. Apapun keadaan kita saat ini, ya itulah isi dari pikiran bawah sadar kita. Muter saja di situ nggih. Muter saja. Misal penghasilan kita sekian, keadaan keluarga kita seperti ini, apapun, yaitu adalah isi dari pikiran bawah sadar kita yang berisi anggapan-anggapan, informasi-informasi, pemikiran, doktrin seperti yang di depan tadi. Jadi ya wajar selama pikiran bawah sadar ini masih tetap, maka kehidupannya pun akan tetap. Nggih. Sedangkan saat ini banyak saudara-saudara kita yang mengemas Cipta Rasa Karsa, Baitul Haram, Baitul Muqaddas, dan Baitullah ini dalam bahasa yang sangat sederhana, bahasa yang dimengerti oleh
kita nggih, bahasa Indonesia nggih, dengan istilah-istilah yang sangat sederhana, yaitu pikiran dan rasa. Sama seperti Cipto Rasa Karso, cuma ini lebih sederhana, lebih mudah untuk difahami nggih. Tidak terlalu banyak istilah-istilah. Soalnya saya pernah belajar itu tentang Baitullah, Baitul Muqaddas dan Baitul Haram itu banyak sekali istilah. Misalnya 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Itu 2 ditambah 2 sama dengan 4 itu kalau di Baitullah, Baitul Muqaddas, Baitul Haram itu bisa jadi 2-nya itu 3 dikurangi 1 ditambah 6 dibagi 3 sama dengan 2 kali 2, jadi rumit nggih. Seperti istilah ruh itu saja kalau di khazanah Islam banyak sekali. Maka saudara-saudara kita hanya menyebut dengan ruh saja, sudah cukup, sama nggih. Soalnya diri kita ini kalau diberitahu tentang sesuatu yang simple, sederhana, itu tidak mau, kebanyakan mencari yang sulit. Aneh kok diri kita ini nggih. Dikasih sesuatu yang sederhana tidak mau, enaknya yang sulit-sulit. Jadi pikiran bawah sadar kita ini sudah menjadi barat mesin, itu sudah jadi jalan seperti mesinnya, seperti program mesinnya nggih. Kalau tidak dirubah ya akan tetap seperti itu saja. Contohnya kita ini cenderung takut pada sesuatu yang belum terjadi. Misal seperti tadi, sedia payung sebelum hujan, lalu hemat pangkal kaya, lalu apalagi wes pokoknya yang seperti itu. Kita ini takut pada sesuatu yang belum terjadi, padahal yang ditakutkan itulah yang akan terjadi. Kemana kita membuat sebuah fokus, itulah yang akan terjadi. Karena itu fokus yang kita buat tersebut akan menjadi program baru dalam alam bawah sadar kita. Ya, seperti itu. Sedia payung sebelum hujan, berarti kita apa rasanya? Rasa kita adalah rasa takut. Makanya kita ini cenderung, misal tentang kesehatan, kita membuat BPJS kita buat karena apa? Karena kita takut sakit. Nanti kalau sakit biar ada bantuan. Loh, kita takut sakit, yang terjadi malah sakitnya. Lalu hemat pangkal kaya. Nah, ini tergantung rasa kita nggih. Misalkan kita itu hemat dan rasanya itu kekurangan, takut akan kemiskinan. Lah, yang terjadi takutnya itu serba terbalik nggih. Apa-apa yang sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Dan ketika pikiran sadar ini membuat sebuah pikiran yang baru atau memasukkan informasi baru, maka pikiran yang terendap tadi, informasi-informasi yang sudah terendap tadi, yang serba kekurangan tadi, itu cenderung mempertahankan diri. Jadi tidak bisa sampai ke rasa.
Kurang lebih prosesnya seperti ini. Misal pikiran sadar nggih, memasukkan sebuah informasi, mempunyai keinginan, tapi keinginan itu terblokir, tertolak oleh pikiran bawah sadar kita. Ya kan serba berlawanan nggih, berlawanan. Sedangkan menurut saudara kita, pikiran bawah sadar itu kekuatannya 80% dan pikiran sadar itu 20%. Ini bisa kita buktikan nggih. Bisa kita buktikan. Pikiran bawah sadar itu adalah ketika kita tidak dalam keadaan sadar, ketika kita tidak dalam keadaan saat ini, detik ini. Itu bisa kita rasa sendiri dalam 24 jam itu kita berada di momen saat ini itu berapa persen, bisa dirasakan sendiri. Nah, ketika pikiran ini memiliki sebuah keinginan dan di situ tidak bisa menembus pikiran bawah sadar karena tertolak tadi, rasanya pesimis semua. Permisalan lagi, saya adalah orang kaya. Kita berpikir seperti itu, memasukkan sebuah informasi seperti itu ke pikiran bawah sadar. Sedangkan pikiran bawah sadar sudah memiliki informasinya sendiri. Informasi tentang kekurangan-kekurangan tadi. Pikiran bawah sadar itu tidak bisa dihapus. Tidak bisa nggih. Bisanya ditimpa dengan anggapan-anggapan yang baru. Anggapan dari pikiran sadar yang bisa langsung menembus ke rasa. Jadi ada sejalan antara pikiran sadar dan rasa. Harus ada manipulasi di situ sehingga pikiran bawah sadar ini tertimpa dengan anggapan yang baru. Nggih. Episode kesempatan selanjutnya kita bahas lagi tentang bahasa alam atau pikiran bawah sadar nggih. Semoga informasi yang sangat sederhana dan sedikit ini bisa bermanfaat buat dulur-dulurku semua. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.